Tapi di bawah sangkut ini. Nah, kalau misalnya di sini makanan khasnya ketupat pakai haruan panggang ya, Bu. Haruan panggang. Ya. Sini lagi. Aduh, ada sangkutan di depan. Iya. Pegang Mike. Wild fishing. Ini baru keren. Bentang alam Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanah rawa sehingga aktivitas mencari ikan perairan tawar sangat kental dilakoni oleh sebagian penduduknya. Salah satu tekniknya adalah budaya memair, kegiatan mencari ikan dengan joran bambu panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Saya sekarang berada di Desa Cijangkit, Kalimantan Selatan. Akan coba mancing sama bapak-bapak dan bahkan ada ibu-ibu dengan teknik memair. Karena musim kemarau yang panjang, lokasi memair menjadi sangat terbatas. Rawa yang mengering hanya menyisakan kanal-kanal air memanjang. Ini salah satu cara mengail dengan tongkat yang panjang dengan umpan kodok hidup yang biasa disebut masyarakat sini memair, menggunakan tongkat sangat panjang. Yang biasa kita di Jawa mengenal dengan dudul. Tapi uniknya di sini tongkatnya itu sangat panjang dan saya sangat tertarik untuk mengalahkan warga di sini dengan caranya mereka. Biasanya target dengan cara mengail memair atau dudul adalah keluarga snakehead atau gabus. Tapi di sini disebutnya ikan haruan. Kita lihat nanti apakah saya bisa mengalahkan masyarakat di sini dengan caranya mereka yang unik, memair. Pancing yang dipakai menggunakan mata pancing khusus, yakni kail dengan tangkai panjang. Hal ini berfungsi agar gigi tajam ikan haruan tidak dapat menjangkau tali senar. Umpan dilemparkan ke titik potensial tertentu, kemudian dimainkan secara konstan. Intinya, gerakan umpan harus menyerupai katak yang sedang berenang di air. Kalau sudah begitu, ikan target akan tergoda untuk menyambar. Sebab secara alami, ikan haruan memang paling suka memangsa katak kecil. Biasanya, memair dilakukan oleh warga di sela-sela waktu usai bekerja di sawah. Namun kini, akibat tingginya harga ikan gabus di pasaran, ada saja orang yang menjadikan memair sebagai mata pencaharian. Itu masyarakat yang dapat tuh. Saya masih berusaha dan tidak gampang ternyata untuk ngejalanin kodoknya ini. Itu, mari kita lihat masyarakat yang dapat. Cukup besar ya. Nggih. Ini haruan ya? Nggih, haruan. Ini yang saya bilang efektifnya menggunakan umpan kodok asli. Ya, umpan kodok. Ini haruan. Tidak gampang menyeimbangkan tongkat yang begini panjang, tapi masyarakat bisa buktikan. Kalaunya panjang, kalaunya gena makin Pak, kalau patah. Oh, ujungnya bisa gampang patah. Iya, gampang patah. Tapi lebih jauh jangkauannya. Iya, lebih jauh jangkauannya. Cuma resikonya patah. Oh, resikonya kalau tongkat makin panjang, itu kalau dapat haruan yang besar bisa patah. Tapi kelebihannya jangkauannya bisa lebih panjang. Nah, nggih, kelebihannya lebih panjang. Lebih panjang. Nggih. Jadi itulah kearifan lokal masyarakat di sini menggunakan tongkat kayu, kodok, dan hasilnya ini haruan. Wild fishing, ini baru keren. Iya. Ikan haruan, populer disebut dengan nama ikan gabus, termasuk jenis ikan berkepala ular atau snakehead fish. Ikan ini termasuk dalam keluarga Kana, tepatnya memiliki nama latin Kana striata. Di Indonesia, populasi ikan haruan paling banyak dibandingkan jenis snakehead lainnya. Saya sangat ingin mendapatkan sensasi sambaran dengan teknik memair ini.
Melihat sepertinya gampang melakukan mamair ini atau ngedudul. Tapi melakukannya tidak seperti yang dilihat, begitu gampang. Mamair ini atau ngedudul hampir sama seperti kayak kita sport fishing menggunakan umpan palsu. Karena kita harus melempar kodok yang kita kaitkan ke sasaran. Dan kemudian kita harus menariknya dan menjaga keseimbangannya. Agar kodoknya itu berjalan di atas air seperti kodok berenang atau kodok sedang melompati rintangan-rintangan tanaman-tanaman air. Jadi nggak gampang. Memancing dengan joran bambu panjang telah mendarah daging di masyarakat Kalimantan Selatan. Tidak peduli kondisi cuaca sedang panas membakar kepala, mereka tetap berkonsentrasi dengan ikan buruannya. Walaupun ukuran ikan yang didapat tidak seberapa, namun tidak terbersit sedikit pun raut wajah kecewa. Sebab ikan haruan selalu dapat dijadikan sebagai lauk pauk istimewa di rumah. Wah, saya punya kena ini. Tapi di bawah sangkut ini. Set. Haruan dijangkit. Mantap ikannya. Ini biasa dimasak apa? Masak kuning. Masak kuning. Atau yang terkenal ini ya, ketupat kandangan. Nanti kita masak ketupat kandangan. Tingkat keberhasilan memancing di alam sangatlah tidak menentu. Apalagi karakter ikan haruan tergolong sulit bereaksi jika dipancing saat matahari sedang terik-teriknya. Namun, saya dapat merasakan semangat kebersamaan yang tinggi di antara masyarakat desa Jejangkit. Ini yang kecil-kecil. Kearifan lokal seperti ini sudah selayaknya terus dipertahankan agar nilai budaya suatu daerah tetap terjaga dan populasi ikan di perairan tawar tidak menipis. Mamair, wild fishing. Ini baru keren. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, ikan haruan adalah sumber protein yang sangat penting. Sehingga tingkat konsumsi terhadap ikan jenis snakehead ini sangat tinggi, baik di pedesaan maupun kota. Tingginya populasi ikan gabus di daerah ini menyebabkan penikmat ikan dapat memperolehnya dalam kondisi segar. Nah, kalau misalnya di sini makanan khasnya ketupat pakai haruan panggang ya Bu, haruan panggang. Nah ini ikannya, ukurannya ya gede-gede nih ya. Nah tapi proses menyianginya ini, disianginya yang rada-rada ngeri. Jadi dibersihinnya dia jadi mouthless, dia tidak punya mulut ikannya. Rahang atas, rahang bawah semuanya buang. Memang begitu Bu? Memang begitu ya? Iya, kalau dibuang kayak ular. Oh takut ya, ini aja kayak ular nih. Nah, abis ini masuk proses dibacem, baru dia dipanggang. Bumbu yang dipakai untuk menu haruan bapanggang adalah bawang merah dan garam. Ketika potongan ikan hendak diasap, barulah bumbu tadi dicampurkan. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian bumbu untuk pengasapan ini adalah tidak boleh terlalu banyak, sebab masih ada proses pemberian bumbu lagi. Daging ikan haruan hanya diasap sampai berwarna kecoklatan saja. Setidaknya pada bagian luar potongan untuk menghindari daging menjadi terlalu lembek nantinya ketika direbus. Nah, ini nih uniknya nih kalau kita misalnya bikin sayur haruan bapanggang ya. Biasanya kan dipanggang itu proses akhir. Nah, kalau untuk masakan-masakan lain, tapi ini sayur buat ketupat kandangan ini, bapanggangnya ini justru adalah tahap awalnya. Jadi, ini nanti baru kita masak sayur ya, Bu. Setelah dia selesai dipanggang. Kayak apa? Belum bayang. Nanti jangan kemana-mana, pokoknya harus terus di sini sampai kita mau makan ketupat kandangan pakai sayuran haruan bapanggang. Sebentar lagi. Wih, dia tutup mangap. Bumbu yang telah dihaluskan harus ditumis dulu hingga matang. Ya, sudah. Nah, ini
Ikan yang udah dipanggang wangi. Bumbunya dimasukin pakai santan. Nah, sudah mendidih, tinggal masuk ikannya. Boleh, Bu? Nah, ini mana Bang Jo? Biasanya kan Bang Jo nih yang masak untuk ibu-ibu. Nah, kali ini gantian. Ibu-ibu di sini yang akan menjamu Bang Jo. Sudah. Ikan sudah kah? Ada. Mau kasih lagi? Sip. Tinggal nunggu matang sama tinggal nunggu Bang Jo aja nih. Mau kasih lagi? Lama memasak ikan haruan bapanggang sekitar setengah jam. Itu pun tidak boleh menggunakan api besar. Tujuannya agar bumbu dapat meresap secara perlahan ke daging ikan serta akan membuat perpaduan bumbu dan santan menjadi sangat kental. Nah, kalau misalnya bicara makanan khas, nah ini khasnya di Kalimantan Selatan ya, Bu. Dari Banjarmasin. Betul. Namanya ketupat kandangan. Nah, ini ikan haruan bapanggang ini makannya pakai ketupat. Ketupatnya tada. Ini sudahkah? Sudah. Tinggal angkat ya. Sip. Kita angkat. Boleh. Mau jempik? Mau. Bismillah. Karena dimasak dengan api kecil, potongan ikan gabus tetap pada kondisi utuh dan tidak lembek. Bumbunya pun menjadi sangat kental dan menggugah selera. Ini ada kurang. Menu ketupat kandangan dengan haruan bapanggang termasuk kuliner andalan di Kalimantan Selatan. Makanan khas orang Banua ini sekaligus menjadi ikon kuliner daerah yang tersohor hingga ke daerah lain. Enak, Bu. Tapi ketupatnya keras kalau buat saya. Kurang air ya. Tapi di Banjar memang begini ketupatnya. Memang agak-agak alot ya. Nah, itu ciri khas setiap daerah memang pasti beda-beda. Kalau menurut Abang bagaimana? Ini dijamu sama teman-teman dijangkit bapak-bapak ibu-ibu. Iya. Rasanya? Rasanya enak, gurih dia karena pakai santan. Nah, untuk ikannya ini sebenarnya hampir sama metodenya sama di daerah Sumatera. Itu di Sumatera dibilang disalai. Cuma pengasapan di sini cukup tidak lama waktu ya, sebentar. karena dia memang hanya untuk mendapatkan Rasa-rasa hangus rasa-rasa ya. hangus dari asap bakaran kayunya. Hampir mirip sama-sama salai. Kalau salai dia cuma lebih lama, dia kering. Kalau ini dagingnya masih basah. Iya benar, dalamnya. Jadi proses mematangkannya itu waktu pas dia dimasak Iya. dengan bumbu dan santannya. Tapi gimana pun juga, kapanpun berkesempatan main ke daerah manapun, harus cobain masakannya. Ketupat kandangan, khasnya orang Banjar ya. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Jual tuh hasilnya kan project lain ini. Pengrajin di sini awal Itu orang ambil kah? Ini banyak ya Pak di sini. Apa? Saya sudah sepakat dengan bapak-bapak. Sepakat apa? Ngatain saya mancing? Bukan. Untuk kali ini saya akan bertanding melawan Abang. Dika sama bapak-bapak mau coba mancing dengan cara tradisional mereka pakai handline. Iya. Tapi kru banyakan saya. Ya nggak fair dong, Vika. Secara perbandingan saya sendiri, kamu bertujuh ya nggak mungkin lah. Takut Pak, takut. Bukan takut, begini saya nggak takut. Supaya fair, saya ajak reporter saya, juga pemancing, ya kan, Mike. Saya ajak reporter saya, bagaimana? Kamu berani terima tantangan saya? Ini juga pemancing profesional. Mike, bantu saya. Kita tanding sama Vika, sama bapak-bapak di sini bertujuh, kita hanya berdua. Berani? Siap, Mike? Berani? berani. Yo, nanti kita buktiin abis ini teknik mana yang berhasil. Banyak-banyakan? Apa? Besar-besaran? Besar-besaran. Deal. Deal Mike ya? Bapak Mike? Siap. Mari. Yuk, mulai. Meski lebih luas dan dalam, muara sungai adalah lokasi potensial untuk mencari ikan karena cenderung dihuni oleh berbagai jenis ikan khas perairan Payau. Atas dasar itulah, saya dan warga memutuskan untuk memancing di kawasan muara sungai.
Bagi warga Pulau Laut, satu-satunya teknik mancing yang mereka kenal adalah teknik dasaran. Alat yang dipakai adalah gulungan sederhana dengan umpan berupa udang. Udang adalah umpan paling ampuh untuk segala jenis ikan. Oke, kalau misalnya kita pakai teknik tradisional masyarakat di Pulau Laut ini, Pak Sanudin biasanya handline, terus umpannya umpan udang. Nah, ikan target yang didapat kakap ya Pak ya? Baramundi. Baiklah, ini kita lihat. Tadi kalau misalnya Bang Jo naik ke arah hilir, kita ke hulu ini. Arah hulu. Sana. Oh ini sorry, ini kita ke arah hilir, Bang Jo yang ke arah hulu. Kita split dengan umpan yang beda, teknik mancing yang beda. Kita lihat nanti hasilnya siapa yang paling banyak. Memancing dengan teknik dasaran memang perlu kesabaran. Kita harus terus menunggu sampai umpan disambar. Terkadang memang membosankan, tetapi harapan akan ikan besar membuat kami semua terus berusaha mendapatkan target incaran. Dapat? Coba kasih naik Pak. Wait, ntar dulu ini. Ikan apa? Ikan Coba. Kerapu. Yeay, kita dapat. Ukuran tidak besar-besar banget, tapi awas dia tajam ini. Ya. Pegang boleh? Besar. Pegang. Nah. Beda. Ya, kita dapat kerapu. Baiklah. Ya. Gak apa-apa, sah. Pindah lokasi ketiga ini sah, dapat ikannya. Baik. Ya. Ya, panggil ikan-ikan yang lain ya, biar suruh naik. Ayo Pak, kita cari lagi Pak. Itu ikan apa? Ikan otek gitu. Size-nya kecil ya, tapi kalau memang di sini masyarakat cari buat lauk saja ya Pak. Jadi memang segala jenis ikan. Ya, jenisnya kayak catfish juga. Diambil juga. Sah. Strike lagi. Nah ini emang perbedaannya kalau misalnya kita ikut mancing secara tradisional dengan masyarakat di sini sama Bang Jo, yang memang dia kejar spesies apa yang ada di sini dia mau tangkap. Kalau misalnya ini kita tadi dapat ikan otek sama ikan kerapu. Ini untuk dimakan ya Pak Safruddin ya, untuk lauk ya, untuk makan ya. Nah, karena begitu, memang mereka cari sehari-hari untuk lauk saja. Ini kita uncal terakhir ya, abis ini balik ya Pak. Sudah? Cukup? Apa masih mau nyari otek lagi yang banyak? Di bagian hulu, teknik berhanyut harus diterapkan agar dapat menyisir areal sungai lebih luas. Kami menyusuri sungai secara perlahan dengan harapan ikan target tidak terganggu. Di lokasi yang baru, kami harus aktif melempar dan memainkan umpan. Pergantian umpan juga perlu dilakukan dengan cepat agar kemungkinan mendapatkan sambaran semakin tinggi. Aduh, ada sangkutan di depan. Bapak agak dekat situ. Terus. Agak pegang itu. Apa? Nipah. Terus, pegang ini apa? Bara. Silakan. Oh, saya. Iya. Yeay! Pegang Mike. Kakak putih. Jadi ini umpan yang dipakai. Lihat nih. Nah, dia umpan yang menyelam dalam kira-kira 3 meter. Jadi dia modelnya pendek. Jadi dia kalau ada arus-arus itu geraknya lincah banget nih. Warna-warna natural biasanya yang efektif nih kalau mancing di perairan Payau gini. Wild fishing. Ini baru keren.
keren, Angry Bird, tapi kecil. Sini lagi. Cilaka. Bang Jo strike. Hai. Aduh. 2 kali. Lepas. Entah Black Bass, entah kakak putih, tapi tenaganya gila. Hah! Abang, ikutan abang. Kenapa begitu? Saya aduh. Strike! Strike lagi. Kakak putih lagi. Kakak putih lagi. Wah. 2-0 saya dibantai sama Mike. Tapi nggak apa-apa, kita tim. Yeah. Jadi kalau yang tadi hantam umpan yang kecil, ini pakai yang besar dia hantam juga. Jadi kayaknya di sini ini ada kumpulan ini kakak putih udah cari makan atau memang sarang di sini. Wild fishing ini baru keren.